Warga Merapi, terdapat dua pengetahuan tentang bencana yang umum diketahui di seluruh belahan dunia. Pertama adalah pengetahuan ilmiah tentang bencana atau tentang gunung api atau tentang kegempaan dan sebagainya. Pengetahuan ilmiah ini sifatnya general, berlaku dimanapun dan kapanpun. Tesis-tesis yang dibangun adalah tesis umum. Nah, pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan lokal. Beberapa orang menyebut sebagai local knowledge atau pengetahuan lokal. Ada yang menyebut sebagai indigenous knowledge, pengetahuan indigenous. Ada yang menyebut sebagai pengetahuan tradisional. Nah, pengetahuan yang kedua ini sifatnya lebih kontekstual dan lokal. Artinya, ia terikat dengan sebuah konteks tertentu dan masyarakat tertentu. Dalam manajemen bencana, dua pengetahuan ini sering kali dipertentangkan. Seringkali kemudian berkonflik satu sama lain. Walaupun saya sebenarnya berpendapat pertentangan ini tidak cukup produktif. Karena di satu sisi akan menghambat penerimaan pengetahuan baru atau sains tentang kebencanaan, dan di sisi lain bisa juga mengikis pengetahuan lama, pengetahuan tradisional yang sudah sangat mengakar di masyarakat. Nah, saya mencermati terdapat tiga model pertemuan antara dua sistem pengetahuan ini, antara pengetahuan modern dan pengetahuan tradisional. Yang pertama adalah dominasi atau apropriasi sains terhadap pengetahuan lokal. Ini terjadi di beberapa tempat. Jadi misalnya ketika sebuah pengetahuan lokal mau diterapkan atau mau digunakan, dia harus divalidasi dulu oleh sains. Ketika sains kemudian sudah memvalidasi, oh ternyata pengetahuan lokal ini sudah sesuai dengan pengetahuan yang dibangun oleh sains berdasarkan sains, maka boleh digunakan. Kalau tidak, maka ditinggalkan. Nah, ini tipe yang pertama, dominasi sains atas pengetahuan lokal. Artinya kemudian pengetahuan lokal harus divalidasi, disesuaikan dengan sains. Yang kedua adalah coexistence atau bahasa Indonesianya barangkali ada dan menjalankan perannya masing-masing, dua-duanya. Jadi pengetahuan lokal tetap ada, diakui, pengetahuan sains juga masuk dan diakui, dan keduanya menjalankan peran yang berbeda-beda, yang bisa jadi saling menguatkan satu sama lain. Nah, yang ketiga, jenis pertemuan yang ketiga adalah semacam perpaduan antara dua pengetahuan ini yang menjadi satu pengetahuan baru yang hibrid sifatnya. Tidak lagi sepenuhnya pengetahuan ilmiah, tapi juga tidak lagi sepenuhnya pengetahuan tradisional. Satu pengetahuan baru yang sifatnya hibrid, percampuran antara yang tradisional dengan yang modern. Oke, sekarang kita lihat di lereng Merapi. Warga Merapi itu menurut saya warga yang sangat dinamis, cepat beradaptasi dengan hal baru, dan juga kemudian cepat menerima pengetahuan-pengetahuan baru. Dan saya meyakini karena faktor alamnya juga sangat dinamis. Ketika alamnya dinamis, maka biasanya masyarakatnya juga dinamis. Penerimaan warga lereng Merapi terhadap pengetahuan baru atau sains tentang gunung api terjadi sebenarnya sejak pertengahan 90-an. Terutama setelah erupsi 94 di Turgo. Nah, itu terjadi penerimaan pengetahuan baru berbasis pengetahuan ilmiah tentang gunung api. Mulanya yang menerima adalah kelompok-kelompok muda, anak-anak muda, generasi muda di lereng Merapi. Kemudian seiring waktu, setelah 2010, terutama setelah erupsi 2010, penerimaan terhadap pengetahuan baru ini meluas. Tidak hanya anak-anak muda, tapi kemudian hampir seluruh warga di lereng Merapi menerima dan menggunakan, mengadopsi pengetahuan sains tentang gunung api. Kalau saya ngobrol dengan warga di lereng Merapi itu, kalau mbah-mbah itu saya tanya itu, mbah kalau mau gunungnya aktif, jenengan atau mbah mendengarkan siapa? Ikut siapa? Mbahnya biasanya bilang, itu loh bapak-bapak itu vulkanolog niku. Nah, niku itu biasanya menjawab seperti itu. Maksudnya BPPTK gitu dalam hal ini.
vulkanolog atau kemudian orang dari pemerintah yang menyampaikan isu tentang status gunung. Nah, ini terjadi setelah 2010. Saya mengamati ada 3 faktor utama mengapa penerimaan ini begitu sangat luas, hampir menyeluruh di seluruh sisi seluruh lereng Merapi, menyeluruh. Yang pertama adalah pengalaman langsung terkena dampak erupsi. Jadi pengalaman langsung terkena dampak erupsi ini menjadi faktor pertama yang membuat penerimaan pengetahuan baru ini menjadi sangat cepat. Jadi warga sadar, oh ternyata benar apa yang dikatakan oleh para vulkanolog itu, bahwa gunungnya sangat aktif dan sebentar lagi erupsi, dan ternyata betul. Anjuran untuk evakuasi itu ternyata betul. Nah, ini faktor pertama. Faktor kedua adalah perubahan cara para ilmuwan, atau sebenarnya di sini tampaknya teman-teman di BPPTKG dalam menyampaikan informasi tentang gunung apian. Nah, kalau dilacak lebih lanjut, ini sangat berbeda ketika masa Orde Baru, ketika informasi tentang gunung api, tentang erupsi itu sangat dibatasi oleh konstelasi politik. Jadi pemerintah menganggap informasi tentang erupsi itu bisa meresahkan masyarakat, karenanya harus disampaikan dengan sangat hati-hati dan penuh dengan birokrasi pemerintah. Ini berubah ketika kemudian Orde Baru tumbang dan kemudian reformasi memungkinkan penyampaian informasi dengan lebih cepat. Teknologi komunikasi memungkinkan penyampaian informasi dengan lebih cepat, maka kemudian, dan ini kesempatan ini diambil oleh teman-teman para ilmuwan untuk menyampaikan informasi tentang gunung api dengan lebih efisien. Ini faktor kedua. Faktor ketiga adalah terjadinya perubahan internal di masyarakat lereng Merapi, terutama modernisasi masyarakat dan peralihan kepemimpinan ke generasi muda, sehingga memungkinkan para pemimpin-pemimpin lokal ini dengan cepat mengadopsi pengetahuan baru. Oke, tadi saya menyebut itu terjadi setelah 2010, setelah erupsi 2010. Jadi warga di lereng Merapi itu sekarang meyakini ya erupsi itu adalah fenomena ilmiah yang bisa disampaikan, bisa diamati dan bisa diprediksi secara ilmiah dengan teknologi modern. Pertanyaannya begini sekarang, apakah kemudian mereka meninggalkan pengetahuan lokal mereka? Dalam pengetahuan lokal orang Merapi, erupsi itu adalah sebuah fenomena magis, sebuah fenomena yang berkaitan dengan keraton makhluk halus yang ada di puncak Merapi. Apakah kemudian mereka meninggalkan itu semua? Saya menemukan ternyata tidak. Ini menarik. Jadi warga di lereng Merapi itu tetap meyakini bahwa Gunung Merapi itu adalah keraton makhluk halus, bahwa erupsi itu ada kaitannya dengan aktivitas di keraton makhluk halus itu. Mereka tetap meyakini itu. Cuman mereka sekarang kemudian berpikir, iya kalau dulu mbah-mbah atau orang-orang tua itu bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, sekarang kami-kami ini kok nggak bisa. Dan sekarang tampaknya lebih tepat mengandalkan pengetahuan modern untuk mengetahui erupsi itu. Walaupun erupsi itu adalah sebuah peristiwa magis sekalipun. Jadi mereka memadukan. Masyarakat di lereng Merapi itu tetap meyakini sistem pengetahuan tradisional dan meyakini sekaligus sistem pengetahuan baru. Jadi ketika masa gunung apinya aktif, untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan, biasanya mereka mengandalkan pengetahuan modern. Mereka tanya ke BPPTKG. Ada komunikasi rutin yang terjalin antara warga dengan BPPTKG, dan itu kemudian menjadi kunci. Tapi di sisi lain, mereka tetap mempertahankan sistem pengetahuan tradisional mereka. Misalnya gini, warga di lereng Merapi, setahu saya, kalau mau ngarit ke alas, ke hutan, itu tetap mempertimbangkan kok ini kawasan boleh ngarit, karena ini kemudian kawasan memang kemudian ya manusia bisa mengambil resources atau sumber daya alam di situ, termasuk mengambil rumput. Tapi ada kawasan-kawasan yang bagi warga itu sudah masuk kawasannya makhluk halus Merapi, kawasannya keraton makhluk halus. Jadi kemudian nggak boleh ngarit di situ. Biasanya begitu. Atau kemudian kalau ke hutan, warga lereng Merapi tetap meyakini jangan ngomong sembarangan. Karena nanti kalau ngomong sembarangan itu yang akan terjadi. Itu menunjukkan bahwa mereka masih memegang keyakinan tradisional sekaligus mengadopsi pengetahuan baru. Nah, yang menarik, saya mencermati ini sangat populer di kalangan warga Merapi, yaitu catur gatra menghadapi Boboyo Gunung Merapi. Catur gatra itu kan sebenarnya 4 level Gunung Merapi.
dari normal sampai kemudian awas. Dan itu diterjemahkan dalam tindakan-tindakan, dalam perencanaan, dalam list aktivitas. Kalau normal apa saja yang dilakukan, kalau siaga apa saja yang dilakukan, kalau awas apa yang harus dilakukan. Dan itu diterjemahkan dalam bahasa lokal. Catur gatra itu satu sisi adalah pengetahuan ilmiah, tapi satu sisi lain catur gatra itu adalah pengetahuan lokal, ya, hibrid antara yang modern dengan yang tradisional. Jadi pengetahuan hibrid ini memadukan sains dan pengetahuan lokal, dan tampaknya sudah cukup tua di lereng Merapi. Contohnya adalah kentongan. Kentongan, saya menemukan satu foto tua di masa awal pendirian pos pengamatan di lereng Merapi, di pos pengamatan Sumbung. Di situ ada kentongan. Kentongan itu berfungsi juga sebagai alarm untuk aktivitas Gunung Merapi. Kentongan itu bentuk hibriditas yang sudah sangat tua. Jadi hibriditas antara yang modern dengan yang tradisional. Pertanyaannya kemudian, yang modern dan tradisional ini bisa bertemu dan berdialog di lereng Merapi. Apa yang menjadikan itu memungkinkan terjadi? Menurut saya adalah ada komunikasi yang terjalin dengan dialog yang egaliter. Cuman catatannya begini, dialog yang egaliter itu bisa terbangun, ada dua hal yang harus mendahului dialog itu, yaitu satu, kebutuhan untuk berdialog, bahwa ada masalah yang tidak bisa dihadapi sendiri. Tidak bisa dihadapi hanya oleh satu kelompok saja, satu instansi saja, atau satu perspektif saja. Masalah ini kemudian harus dihadapi bersama, dan itu membutuhkan dialog. Dan yang kedua adalah ada kehendak atau keinginan untuk berdialog. Dan kalau ada keinginan berdialog, maka kemudian dialog itu akan menjadi dialog yang egaliter dan akan berjalan dengan terus-menerus, dan pada akhirnya akan membentuk sebuah percayaan. Dan trust ini yang menjadi kunci dalam memadukan antara pengetahuan modern dengan pengetahuan tradisional. Warga Merapi, fenomena di Gunung Merapi menunjukkan bahwa sains bisa bertemu dan berpadu dengan pengetahuan tradisional. Itu tidak mudah. Perpaduan tersebut dilandasi oleh komunikasi dialogis jangka panjang dari para pemangku kepentingan, pemerintah, ilmuwan, juga warga. Ini adalah best practice bagi penanganan kebencanaan di Indonesia. Contoh baik bagi pengurangan risiko bencana di Indonesia. Saya Mujahid Nasaruddin, dosen Universitas Islam Indonesia untuk Storytelling Merapi.